Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bikamili syari'ati wa khalisid din wa halaji risalatihi bibahiril khawariki wa ayyadahu bikumatil ashabil muhtadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para hadirin, para pendengar setia ceramah kultum di pagi hari. Syukur alhamdulillah senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala begitu banyak kenikmatan yang tanpa bisa kita menghitungnya. Di antaranya kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Islam, sebagai umat muslim, umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau kita diberikan Allah Subhanahu wa taala hadiah yang luar biasa, yaitu dengan adanya bulan Ramadan. Kemarin ketika masuk di bulan Rajab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rajabun syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadanu sahru ummati." Alhamdulillah, sekarang kita masuk di bulan Ramadan. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ramadan adalah bulan dari semua umatnya, bulan dari kita semua selaku umat muslim. Dan alhamdulillah, sampai saat ini kita semua masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang, serta nikmat kemampuan, sehingga kita semua dapat menjalankan ibadah puasa di siang harinya, serta menjalankan ibadah sunnah tarawih di malam harinya, serta hari-hari kita dihiasi dengan qiraatul Quran. Semoga semua yang kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau sehingga kita semua dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan penerang nur, cahaya yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui ajarannya, yakni ad-dinul Islam. Ma'asyiral hadirin, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang dihadiahkan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi marilah saya mengajak kepada diri saya pribadi khususnya
dan kepada semua para pendengar yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita berlomba-lomba dalam menggapai suatu kebaikan. Fastabiqul khairat, karena kebaikan adalah kunci dari berkahnya umur. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah dia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama sesama muslim membangun ukhuwah Islamiyah yang kuat. Meskipun perbedaan terjadi di antara kita, ada yang Muhammadiyah, ada yang LDII, Wahabi, atau lain sebagainya, pada hakikatnya itu semua adalah sama dalam bendera yang satu, yakni bendera ad-dinul Islam. Nabi kita sama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan kita sama dan satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan hanyalah cara beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada hakikatnya tujuan kita sama dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat pendengar, syukur alhamdulillah tiada henti kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa bantuan Allah, kita semua tidak akan bisa menjalankan semua amalan-amalan di bulan Ramadan. Semua amalan yang kita jalankan, baik itu ibadah puasa, sholat taraweh, qiraatul Quran, itu semata-mata adalah atas ridho Allah, atas bantuan Allah, atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengandalkan diri kita, kita hanyalah insan yang biasa. Kita tidak mempunyai kekuatan untuk menjalankan semua itu tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah jangan pernah terbesit di hati kita sifat sombong, sifat merasa mampu, sifat merasa bisa dalam menjalankan semua ibadah-ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, marilah saya mengajak kepada diri saya dan kalian semua para pendengar yang dirahmati oleh Allah, kita bersihkan hati kita bersihkan jiwa kita dari sifat dengki, dari sifat ria, dari sifat sombong. Karena setinggi apapun ilmu kita, jika di dalam diri kita terdapat sifat sombong, maka semua itu percuma. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini tiada lain hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Rasul, diutus Allah ke dunia ini tiada lain hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Oleh sebab itu, akhlak menjadi landasan utama, menjadi benteng diri kita dari semua yang menghalangi kita, baik itu setan maupun godaan-godaan di sekitar kita. Jika akhlak mampu kita jadikan perisai dalam diri kita, maka ilmu kita akan menerangi jalan kita. Karena apa? Sepandai-pandainya manusia, setinggi-tingginya ilmu yang dimiliki, jika tanpa dihiasi dengan akhlakul karimah, tanpa dihiasi dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, maka ilmu itu akan terasa percuma. Jika bertanya, siapa makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling pintar yang pernah diciptakan? Maka jawabannya adalah iblis. Iblis adalah salah satu makhluk Allah yang paling pintar. Bahkan diceritakan dalam suatu riwayat, malaikat semua berguru kepada iblis. Namun dari kepintaran yang dimiliki oleh iblis, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan akhlak di dalam hatinya. Oleh sebab itu, iblis dilaknat oleh Allah hanya karena mereka tidak mau menurut kepada Allah. Mereka tidak mau menyembah kepada Nabi Adam alaihi salam. Oleh sebab itu,
Jika kita semua ingin mulia di sisi Allah, derajat kita ingin luhur, jangan mengedepankan ilmu, tetapi jadikan akhlak sebagai penerang dari ilmu kita. Ma'asyiral hadirin dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Ramadan ini di tahun 2023 bertepatan dengan tahun 1444 Hijriah. Semoga Ramadan ini menjadikan keberkahan di dalam diri kita, dipenuhi dengan nur-nur hidayah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ibadah kita, puasa kita, salat kita, qiraatul Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga jika kita diberikan hidayah oleh Allah, kita tidak ingkar bahwasanya sesungguhnya semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang manusia itu diciptakan dari tanah. Tanah jika di dalam bahasa Arab yaitu ardun yang artinya bumi. Tanah mempunyai sifat yang patuh, yang pasrah, baik itu ketika diinjak, diludahi, maka tanah tersebut akan diam. Namun kediaman tanah jika dibiarkan harganya akan mahal, dan ketika tanah bergerak maka semua akan hancur. Rumah-rumah, gedung-gedung jika tanah sudah bergerak maka semuanya akan hancur binasa. Jadi manusia itu diciptakan Allah dari tanah. Maka janganlah pernah kita menyombongkan diri kita, karena sesungguhnya tiada kekuatan dan tiada daya melainkan semua atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, marilah kita saling mengingatkan, saling mendoakan, meskipun kita berbeda dalam melakukan amalia ibadah kita berbeda dalam prinsip hidup kita, tetapi kita sama dalam satu bendera, yakni bendera Ad-Dinul Islam. Ma'asyiral hadirin dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan hari ini di bulan puasa Ramadan. Semoga kita mendapatkan pahala dan berkah dari puasa dan ibadah kita, dan semoga kita dipertemukan Allah di dalam hari raya Idul Fitri dan kita bisa kembali seperti bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci dan fitri. Amin amin ya robbal alamin. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.